makanan dan minuman di era modern ini telah menghasilkan beragam jajanan dan minuman yang menarik perhatian, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Salah satu daya tarik utama konsumen untuk menikmati makanan setelah aroma adalah warna. Maka dari itu, produsen saling bersaing untuk menghadirkan berbagai produk dengan tampilan warna yang menarik. Namun, warna-warna yang digunakan pada makanan dengan visual yang mencolok seringkali diperoleh melalui penggunaan pewarna sintetis. Pewarna sintetis ini merupakan zat aditif makanan yang digunakan untuk meningkatkan tampilan produk dan membuatnya lebih menggugah selera. Bahan berbahaya dinyatakan bahwa ada 30 zat warna yang dilarang digunakan secara berlebihan dalam produk pangan, seperti tartrazin, sunset yellow, rhodomine B, dan methyl yellow. Pewarna tersebut dilarang karena penggunaan zat warna tersebut memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan manusia. Meskipun pewarna sintetis memiliki banyak keunggulan seperti warna yang dihasilkan lebih cerah dan lebih mudah menyatu dengan bahan makanan, sedangkan untuk warna yang dihasilkan pada zat pewarna alami lebih pucat. Selain itu, zat pewarna sintetis memiliki variasi warna yang lebih banyak. Jika dibandingkan dengan zat pewarna alami, zat pewarna sintetis harganya juga lebih murah. Tidak heran jika pewarna sintetis masih sangat diminati oleh para produsen makanan, tetapi penggunaannya dibatasi karena penggunaan yang berlebihan dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Banyak produk yang dijual tanpa label yang jelas sehingga konsumen seringkali tidak mengetahui bahwa adanya potensi yang ditimbulkan pada saat mengonsumsi produk-produk tersebut. Mengonsumsi produk yang mengandung pewarna sintetis semakin menjadi perhatian di Indonesia, terutama karena masih ditemukan di beberapa kasus yang menunjukkan adanya kandungan pewarna sintetis pada makanan yang masih beredar di pasaran. Contohnya seperti di SDN Legowetan 1 di Ngawi, yaitu 51 siswa mengalami keracunan usai mengonsumsi es krim. Gejala yang ditimbulkan seperti pusing, mual, serta muntah-muntah. Hasil uji laboratorium yang telah dilakukan terhadap sisa es krim yang dikonsumsi oleh para siswa adalah terdapat kandungan bahan kimia berbahaya, yakni bahan pewarna sintetis rhodomine B. Dari kasus tersebut menyebutkan bahwa adanya kandungan rhodomine B pada makanan. Nah, mengapa sih rhodomine B berbahaya? Rhodomine B adalah zat pewarna sintetis yang tidak boleh digunakan dalam makanan dan minuman. Menurut WHO, rhodomine B memiliki bahaya bagi kesehatan manusia karena sifat kimia dan kandungan logam berat serta senyawa klorin di dalam rhodomine B. Penggunaan zat pewarna ini telah dilarang karena dikategorikan sebagai bahan penyebab kanker yang kuat. Mengonsumsi produk dengan kandungan rhodomine B dalam jangka panjang dapat menyebabkan pembesaran hati, ginjal, gangguan fungsi hati, kerusakan hati, bahkan dapat memicu timbulnya kanker hati. Beberapa tanda yang dapat mengindikasikan adanya rhodomine B dalam produk adalah warna yang cerah dan mengkilap yang tidak merata, serta adanya gumpalan warna pada produk makanan. Tidak hanya rhodomine B saja, namun masih banyak pewarna sintetis yang terkandung pada makanan dan minuman yang perlu diwaspadai, seperti tartrazin dengan kode E102. Tartrazin adalah salah satu pewarna sintetis yang menghasilkan warna kuning lemon yang mudah larut dalam air, serta merupakan turunan dari coulter yang merupakan campuran dari senyawa fenol, hidrokarbon polisiklik, dan heterosiklik. Senyawa tartrazin tahan terhadap sinar matahari, asam asetat, HCl, dan NaOH 10%. Tartrazin mudah larut dengan adanya oksidator seperti FeSO4 yang akan membuat larutan zat menjadi keruh. Sedangkan dengan adanya tembaga akan terjadi perubahan warna dari kuning menjadi kemerahan. Pewarna tartrazin juga sering digunakan di negara Afrika, Swedia, dan Indonesia sebagai pewarna makanan dan minuman. Penggunaan tartrazin yang melebihi batas maksimal dari yang diizinkan oleh pemerintah akan menyebabkan efek berbahaya bagi kesehatan tubuh, di antaranya seperti menyebabkan alergi kulit, pilek, asma, serta memar pada kulit.
Batas maksimal penggunaan pewarna tartrazin yang diizinkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 menyatakan bahwa kadar maksimal penggunaan tartrazin dalam bahan tambahan makanan adalah maksimal 100 mg per kilo. Yang kedua ada Sansigillo dengan kode E110. Sansigillo adalah pewarna sintetis azo berwarna kuning-oranye. Pewarna ini mudah larut dalam air dan kuat terhadap panas. Sansigillo banyak digunakan dalam produk makanan dan minuman seperti es krim, saus tomat, permen, serta minuman ringan karena memberikan warna yang cerah dan menarik. Namun, konsumsi yang berlebihan dapat menimbulkan efek kesehatan seperti reaksi alergi kulit, hiperaktif pada anak, serta gangguan pencernaan. BPOM Republik Indonesia membatasi penggunaan maksimal sebesar 50-200 mg per kilo. Bahkan di beberapa negara seperti Norwegia dan Finlandia bahkan sudah melarang penggunaannya. Konsumen disarankan lebih waspada terhadap makanan dengan warna kuning-oranye yang terlalu mencolok. Selanjutnya adalah methanol yellow. Methanol yellow adalah pewarna sintetis yang berbentuk serbuk dengan warna kuning kecoklatan yang bersifat mudah larut dalam air dan alkohol. Penggunaan methanol yellow biasanya ditambahkan dalam produk pangan seperti kerupuk, saus sambal kemasan, permen, dan snack. Penambahan pewarna sintetis methanol yellow ini seharusnya sudah dilarang dan ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan karena senyawa ini bersifat iritan dan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Selain itu, methanol yellow juga dapat menimbulkan gejala seperti mual, muntah, sakit perut, demam, serta tekanan darah rendah. Mengonsumsi produk dengan penambahan pewarna sintetis methanol yellow dalam jumlah besar dan jangka panjang dapat meningkatkan resiko pada kanker saluran kandung kemih. Penggunaan pewarna sintetis seperti tartrazin dengan kode E102, Sansigillo dengan kode E110, rhodomine B, dan methanol yellow dalam makanan dan minuman memang mampu memberikan warna yang menarik serta meningkatkan daya tarik produk. Namun, di balik keunggulan dari zat-zat ini menyimpan banyak resiko kesehatan yang serius, terutama jika digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan. Sebagai konsumen yang cerdas, kita harus mampu menciptakan perubahan dengan cara memilih produk yang berlabel BPOM serta menghindari makanan dengan warna yang terlalu mencolok dan memprioritaskan makanan dengan pewarna alami.